Nama saya Aris, seorang perantau dari pinggiran Jawa Barat yang mencoba nasib di Jakarta. Awalnya, bekerja di rumah makan, Sari Rasa, milik Pak Haji terasa seperti anugerah. Gaji yang ditawarkan 2 kali lipat dari standar pelayan biasa, ditambah fasilitas kamar gratis yang menempel langsung dengan bangunan utama. Namun, letak kamar saya persis di balik tembok dapur utama. Kamar itu sempit, pengap, dan hanya memiliki 1 jendela kecil yang menghadap ke lorong pembuangan limbah. Malam pertama saya lalui dengan perasaan ganjil. Meski tubuh lelah setelah melayani ratusan pelanggan, mata saya sulit terpejam. Tepat pukul 12 malam, suhu di kamar yang biasanya panas mendadak turun drastis hingga napas saya menguap tipis. Saat itulah bau itu muncul. Bukan bau bumbu rendang atau sambal ijo yang sedap, melainkan bau anyir darah segar yang sangat menyengat. Seolah-olah ada daging mentah yang digantung tepat di depan hidung saya. Bau itu merembes dari pori-pori tembok bata yang catnya sudah mengelupas. Saya mencoba mengabaikannya, namun kemudian terdengar suara pelan dari balik tembok. Srak, srak, srak. Suara itu menyerupai benda berat dan basah yang diseret di atas lantai keramik dapur. Bunyinya ritmis, pelan, namun bertenaga. Saya memberanikan diri menempelkan telinga ke tembok. Alih-alih suara tikus, saya mendengar suara napas yang berat dan serak, seperti seseorang yang sedang asma akut. Setiap kali tarikan napas itu terdengar, tembok di belakang kepala saya bergetar halus. Saya terjaga hingga subuh, mendekap lutut di pojok kasur, sementara bau darah itu perlahan berubah menjadi bau busuk bangkai yang samar sebelum akhirnya hilang saat azan berkumandang. Memasuki minggu kedua, rutinitas Pak Haji mulai menunjukkan pola yang tidak wajar. Beliau dikenal sebagai sosok yang religius dan ramah. Namun setiap pukul 3 pagi, sifat aslinya seolah tersingkap dalam kegelapan. Dari celah kayu pintu kamar saya yang sudah agak renggang, saya sering melihat bayangan Pak Haji masuk ke area dapur tanpa menyalakan lampu satupun. Beliau selalu membawa bungkusan kain kafan kecil yang diikat rapi, sebesar kepala bayi. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takut saya. Saya mengintip dari celah pintu dengan jantung berdegup kencang. Dalam kegelapan dapur yang hanya diterangi cahaya bulan pucat dari ventilasi, Pak Haji duduk bersila di tengah ruangan. Beliau menggumamkan sesuatu, bukan doa yang menenangkan, melainkan mantra dengan nada yang terbalik-balik dan sengah. Suaranya rendah, bergetar, dan terdengar sangat jahat. Tak lama kemudian, terdengar suara plok-plok, seperti cairan kental yang diteteskan ke lantai. Yang membuat saya hampir berteriak adalah saat sebuah bayangan hitam legam muncul dari sudut dapur yang paling gelap. Sosok itu berdiri di belakang Pak Haji, tingginya mencapai plafon, dengan tangan yang menjuntai hingga ke lantai. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya sebuah lubang besar di tengah dadanya yang terus berdenyut dan mengeluarkan cairan hitam pekat. Pak Haji menyodorkan bungkusan kain kafan itu ke arah lubang tersebut, dan seketika terdengar suara kunyahan tulang yang remuk di tengah kesunyian malam. Saya segera kembali ke kasur, menutupi seluruh tubuh dengan selimut, berusaha meredam suara gemetar gigi saya sendiri agar tidak terdengar hingga keluar. Rumah makan, Sari Rasa, kian hari kian tak masuk akal ramainya. Orang-orang rela antre berjam-jam di bawah terik matahari demi sepiring nasi. Saya sering melihat pelanggan makan dengan cara yang aneh. Mata mereka kosong, namun mulut mereka mengunyah dengan sangat beringas, seolah-olah tidak pernah makan selama berhari-hari. Mereka tampak ketagihan dengan cara yang tidak sehat. Bahkan ada yang menangis saking enaknya, padahal wajah mereka pucat pasi. Suatu sore, saat kondisi dapur sedang sibuk-sibuknya, saya diperintahkan mengambil garam tambahan. Di sana, saya melihat Pak Haji berdiri di depan kuali besar rendang yang sedang mendidih. Beliau membelakangi saya. Dari kantong bajunya, beliau mengeluarkan botol kaca kecil berisi cairan keruh yang berbau busuk seperti air lindi sampah yang sudah mengendap berbulan-bulan.
Cairan itu dituangkan ke dalam masakan. Aroma sedap bumbu rendang seketika berubah menjadi wangi yang sangat tajam dan memabukkan, hingga kepala saya terasa pening hanya dengan menghirupnya. Pak Haji tiba-tiba menoleh. Gerakannya patah-patah seperti boneka kayu. Matanya yang biasanya jernih kini berubah menjadi kuning pekat dengan pupil yang menyempit menjadi garis vertikal, persis mata kucing di malam hari. Beliau menatap saya tanpa berkedip selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. "Aris, tugasmu hanya di depan. Jangan pernah lancang masuk ke dapur jika tidak kupanggil," ucapnya dengan suara yang berat dan berwibawa, namun terasa sangat dingin hingga ke tulang sumsum. Sejak saat itu, saya merasa setiap piring yang saya sajikan mengandung rahasia gelap yang menuntut bayaran nyawa. Teror itu tidak lagi hanya menetap di dapur. Ia mulai merayap masuk ke dalam ruang pribadi saya. Kamar saya bukan lagi tempat istirahat, melainkan penjara bawah tanah yang penuh gangguan. Setiap malam saat saya baru saja memejamkan mata, saya merasa tempat tidur saya bergoyang hebat. Seolah-olah ada sesuatu yang besar dan kuat sedang berusaha menjungkir balikan kasur dari bawah lantai semen. Saat saya menyalakan lampu minyak, saya mendapati jejak-jejak tangan berlumpur yang menghitam di langit-langit kamar, tepat di atas posisi kepala saya saat tidur. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Suasana sangat sunyi hingga suara detak jam dinding terdengar seperti hantaman palu. Tiba-tiba, saya merasakan napas dingin berhembus di telinga kiri saya, diikuti oleh bisikan parau yang terdengar seperti gesekan amplas. "Bagi sedikit dagingmu." Saya tersentak bangun, namun tubuh saya tidak bisa digerakkan. Saya mengalami ketindihan yang luar biasa. Dari sudut mata, saya melihat sesosok anak kecil berkulit abu-abu dengan mata yang dijahit benang hitam sedang duduk di atas dada saya. Anak itu tertawa tanpa suara, sementara jemarinya yang panjang dan runcing mulai mencakar leher saya. Saya mencoba berteriak, namun suara saya tertahan di tenggorokan. Di balik tembok dapur, suara cakaran semakin menggila, seperti kuku-kuku tajam yang mencoba menembus bata untuk masuk ke kamar saya. Bunyi tulang yang dipatahkan dan suara isak tangis yang mengerikan memenuhi ruangan. Ketika saya akhirnya bisa bergerak dan menyalakan lampu, anak itu hilang, namun di leher saya terdapat bekas cakar merah keunguan yang terasa panas membara hingga pagi hari. Rian adalah rekan kerja terdekat saya. Dia pria yang ceria dan selalu punya cerita lucu untuk meringankan beban kerja. Namun, suatu pagi, Rian tidak muncul saat jam operasional dimulai. Pak Haji dengan tenang mengatakan bahwa Rian sudah pulang kampung karena ibunya sakit parah di Jawa Tengah. Awalnya saya percaya, sampai saya masuk ke mes karyawan untuk mengambil handuk. Saya melihat tas ransel Rian masih ada di bawah ranjangnya, lengkap dengan dompet dan ponselnya yang masih aktif. Malam itu, saya tidur dengan perasaan sangat gelisah. Dalam mimpi yang terasa sangat nyata, saya melihat Rian berada di tengah dapur, Sari Rasa. Dia tidak lagi ceria, wajahnya pucat dengan lubang di bekas matanya. Rian sedang berlutut di depan sosok hitam besar yang saya lihat sebelumnya. Dia dipaksa mengunyah sisa-sisa tulang belulang yang berserakan di lantai sambil menangis darah. Suara tangisnya sangat menyayat hati, sebuah permohonan tolong yang tak akan pernah sampai ke dunia manusia. Saya terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Saat itulah saya mencium bau busuk yang luar biasa dari arah gudang beras yang bersebelahan dengan dapur. Dengan tangan gemetar, saya mengintip dari ventilasi gudang yang tidak terkunci. Di bawah remang lampu jalan, saya melihat tumpukan karung beras yang berantakan. Di celah-celah karung itu, menyembul potongan seragam kerja yang sangat saya kenali. Seragam itu milik Rian, robek-robek dan dipenuhi cairan hitam kental yang lengket. Saya menyadari bahwa Rian tidak pernah pulang kampung. Dia telah pulang ke tempat yang jauh lebih mengerikan sebagai tumbal pertama yang saya saksikan sendiri jejaknya. Ketakutan saya berubah menjadi tekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu pagi,
Saat Pak Haji sedang ke pasar dan dapur dalam keadaan kosong, saya memberanikan diri menyelinap ke ruang kasir. Saya mencari-cari di balik tumpukan nota, hingga tangan saya menyentuh sebuah buku agenda kulit tua yang tersembunyi di bawah laci ganda. Buku itu berbau apek dan lembab, seolah-olah disimpan di tempat yang basah dalam waktu lama. Saat saya membukanya, bulu kuduk saya berdiri tegak. Di dalamnya bukan berisi catatan keuangan, melainkan daftar nama karyawan sejak rumah makan ini berdiri 10 tahun lalu. Di samping setiap nama, terdapat tanggal merah dan sebuah simbol aneh berbentuk lingkaran dengan mata di tengahnya. Nama Rian ada di sana, dicoret dengan tinta merah tebal tepat pada tanggal dia menghilang. Ada catatan kecil di bawah namanya, daging muda, cukup untuk 3 bulan kemakmuran. Mata saya terus menelusuri daftar itu ke bawah hingga jantung saya seakan berhenti berdetak. Nama saya, Aris, tertulis di baris paling bawah. Di samping nama saya tertera tanggal 15 Maret. Itu adalah 2 hari lagi dari sekarang. Saya menyadari sepenuhnya bahwa saya bukan sekadar pelayan di sini. Saya adalah stok logistik untuk makhluk yang disembah Pak Haji. Kesuksesan rumah makan ini dibangun di atas pondasi nyawa manusia, dan giliran saya untuk menjadi tumbal berikutnya sudah ditentukan dalam kalender berdarah ini. Tanggal 14 Maret, saya sudah tidak bisa berpikir jernih. Saya sudah mengemasi barang-barang penting ke dalam tas kecil dan menyembunyikannya di balik lemari. Rencana saya sederhana, kabur melalui jendela kamar pukul 1 pagi saat semua orang terlelap. Namun, malam itu, alam semesta seolah berkonspirasi melawan saya. Saat saya mencoba membuka jendela, daun jendela itu terasa seperti dilas ke bingkainya. Tidak peduli seberapa keras saya mendorong, jendela itu tetap bergeming, bahkan suaranya tidak terdengar sama sekali. Lampu kamar saya tiba-tiba berkedip dan mati total. Kegelapan yang menyelimuti sangat pekat, seolah-olah cahaya tidak diizinkan masuk ke ruangan itu. Suasana berubah menjadi sangat mencekam saat saya mendengar suara Pak Haji dari balik pintu kamar. "Aris, kamu mau kemana? Persiapan sudah selesai. Dia sudah sangat lapar." Suara Pak Haji terdengar ganjil, ada nada ganda yang mengikuti ucapannya. Suara yang dalam dan purba yang bukan berasal dari pita suara manusia. Lantai kamar saya mulai bergetar. Dari celah-celah ubin, keluar cairan hitam yang baunya seperti bangkai binatang. Tangan-tangan pucat dengan kuku hitam panjang mulai muncul dari tembok, meraba-raba udara mencari keberadaan saya. Saya terpojok di sudut ruangan, hanya bisa memegang korek api gas di saku celana. Suhu udara turun begitu drastis, hingga saya merasa paru-paru saya membeku. Makhluk hitam besar itu kini mulai menembus tembok dapur. Kepalanya yang tanpa wajah perlahan muncul di kamar saya, mengeluarkan suara geraman yang merobek kesunyian. Dalam kondisi terjepit dan nyaris kehilangan kesadaran karena aroma busuk yang memenuhi ruangan, saya teringat sesuatu. Jin atau makhluk gaib biasanya takut pada kekacauan unsur api yang tidak terkendali. Dengan tangan gemetar, saya menyambar botol minyak kayu putih di atas meja, menyiramkannya ke kasur busa saya, dan menyulutnya dengan korek api. Seketika, api berkobar besar. Asap hitam mengepul hebat memenuhi kamar sempit itu. Tindakan nekat ini ternyata membuahkan hasil. Kekuatan gaib yang mengunci ruangan itu seolah retak karena intervensi api fisik. Pintu kamar mendadak terbuka karena ledakan kecil dari arah dapur, mungkin tabung gas yang bocor akibat panas. Saya tidak membuang waktu. Saya menerjang keluar, melewati dapur yang sudah dipenuhi bayangan hitam yang menggeliat kesakitan tertimpa api. Saya melihat Pak Haji berdiri di tengah api dapur. Beliau tidak berusaha lari, malah tertawa histeris sambil memeluk sosok hitam besar itu seolah-olah menyambut kematian bersama. Saya melompat lewat jendela dapur yang pecah, berlari menembus kegelapan malam tanpa alas kaki, terus berlari hingga kaki saya berdarah, dan tidak pernah berani menoleh ke belakang. Kini, setahun telah berlalu.
Saya mendengar dari berita bahwa rumah makan, Sari Rasa, habis terbakar hingga rata dengan tanah. Pak Haji ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya hangus, namun tangannya tampak mencengkeram sesuatu yang tidak terlihat. Meski saya sudah aman, trauma itu tidak pernah hilang. Setiap kali saya mencium aroma masakan yang terlalu sedap di pinggir jalan, saya selalu merasa mual. Bagi saya, aroma itu bukan lagi tanda kelezatan, melainkan umpan mematikan dari sesuatu yang haus akan daging manusia di balik tembok dapur.